pondok-pondok pesantren, seluruh anak-anak majelis taklim, seluruh pecinta-pecinta Nabi Muhammad, seluruh ormas-ormas Islam, seluruh jawara-jawara, laskar, pendeta, semuanya perwakilan dari berbagai daerah memutihkan Jakarta di bawah bendera aksi bela Islam yang dipimpin oleh Al-Imam Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Saudara-saudara, jikalau 1 tahun yang lalu kita umat Islam disatukan dengan Al-Quran yang dihina oleh Ahok, maka tahun sekarang kita umat Islam akan disatukan kembali dengan Jagal dan Azan yang telah dihina oleh babi betina suku Mawati. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, si Ahok belum keluar dari penjara, si penista agama belum bebas dari penjara, sudah muncul babi betina yang menistakan Jagal dan menistakan Azan. Siapa tadi betina? Dia berkata, aku tidak tahu syariat Islam, yang aku tahu syariat aku tahu syariat dan lebih indah dari Jagalmu. Aku tidak tahu syariat Islam, yang aku tahu suara kidung lebih indah dari lantunan azanmu. Saya tanya, jawab yang keras, kacau tidak? Kacau tidak? Tidak? Bangsat tidak? Bangsat tidak? Bajingan apa bukan? Bajingan apa bukan? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Hei Sukmawati biadab, hei Sukmawati goblok, jaga kau punya mulut. Kalau engkau tidak tahu syariat Islam, lebih baik engkau diam, bukan engkau berpuisi yang isinya menghina syariat, yang isinya menghina Jagal dan menghina azan. Saudara-saudara, dia ini tidak beda sama kakaknya si Megawati Mak Banteng itu. Pada tahun Megawati pernah bilang apa? Ini Indonesia bukan negara Islam. Jadi mereka berdua ini ingin memisahkan Islam dengan Indonesia. Mereka ingin membenturkan antara adat dan syariat. Mereka ingin mengadu domba antara ajaran Islam dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Padahal Islam ada di Indonesia tanpa merubah budaya-budaya yang tidak bertentangan dengannya bagi pemeluk Islam itu sendiri. Syariat ada di Indonesia tanpa merubah adat yang tidak bertentangan dengannya bagi pemeluk syariat itu sendiri. Saudara-saudara, dan yang perlu mereka ketahui bahwa saya, Islam dan Indonesia tidak akan pernah bisa dipisahkan. Betul? Kenapa? Demi Allah, kalau bukan karena Islam, tidak akan berdiri negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, Indonesia tanah ulama, betul? Indonesia tanah santri, betul? Pondok-pondok pesantren para ulama, para santri waktu itu belum ada tentara, waktu itu belum ada polisi, waktu itu belum ada partai-partai politik. Yang ada apa? Pondok-pondok pesantren para ulama, para santri, mereka mengangkat senjata, mereka mengangkat batu runcing, mereka berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, sehingga pondok-pondok pesantren para ulama dan para santri akan menjadi dari dulu sampai kiamat akan menjadi benteng-benteng penjaga NKRI. Sukmawati tidak tahu syariat Islam. Apakah pantas disebut ibu Indonesia sedangkan dia tidak tahu ibu yang telah melahirkan Indonesia? Siapa ibu yang melahirkan Indonesia? Ibu yang melahirkan Indonesia adalah Islam. Siapa ibu yang melahirkan Indonesia? Islam. Ini Indonesia lahir dari rahim Islam, saudara-saudara. Kemudian dia berkata sari konde lebih indah daripada cadar. Sukmawati, tahu Sukmawati giginya begini. Itu gigi apa dijinangkan? Sari konde lebih indah dari cadar. Cadar bukan sekedar kain pembungkus wajah, bukan sekedar kain pembungkus rambut, bukan sekedar kain pembungkus kulit, tetapi cadar adalah lambang kehormatan wanita Islam yang menjaga dirinya dari pandangan laki-laki yang bukan muhrimnya. Cadar adalah lambang ketaatan seorang wanita Islam kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, cadar ini hukumnya ikhtilaf, berbeda pendapat para ulama. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Tetapi kesepakatan para ulama, madhab jumhurul ulama, Al-Hanafiyah, Wal-Malikiyah, Wal-Syafi'iyah, Wal-Hanabilah, kesepakatan para ulama
dari mazhab Maliki, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ila anna al-wajha laysa bi'auratin wa idza lam yakun auratan fa innahu yajuzu laha an tasfurahu wa tantakiba wa laha an takshifahu wa la tantakiba. Wajah itu bukan aurat. Karena wajah bukan aurat, maka diperbolehkan untuk menutupnya, diperbolehkan untuk bercadar, diperbolehkan juga untuk membukanya, dan diperbolehkan juga untuk tidak bercadar. Cuma ada ustaz, ada kiai, ada ulama yang berkata cadar adalah budaya Arab, cadar adalah adat istiadat Arab. Kalau ada ulama yang ngomong cadar budaya Arab, ulama goblok itu saudara. Kalau itu ulama depan saya bukakan kitabnya di hadapan dia. Kamu buka kitab An-Nida Lijins Latif. Dalam kitab An-Nida Lijins Latif dijelaskan wanita Arab jahiliyah mereka tidak pernah pakai cadar. Mereka sukanya berdandan, suka menor, suka mempercantik diri, suka mempertontonkan kecantikan di hadapan orang-orang. Sehingga datang Islam, datang Al-Quran, datang syariat, datang Nabi Muhammad, datang akhlak, datang adab untuk berubah itu semua. Sehingga wanita-wanita kami mereka berpakaian bagaikan burung gagak dari ujung paruh sampai ujung kaki hitam. Wanita-wanita kami mereka berpakaian hitam-hitam dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahkan cadar mereka tidak terlihat kedua matanya. Tidak ada satupun anggota tubuh mereka yang terlihat. Itu datangnya bukan dari Arab, bukan adat Arab, bukan budaya Arab, tetapi itu semata-mata adalah bagian daripada syariat baginda Nabi besar Muhammad. Makanya kamu wanita yang bercadar, jangan pernah kamu malu dengan cadarmu. Walaupun kau dihina, walaupun kau diasingkan, walaupun kau dicaci maki. Perempuan pakai cadar dibilang ninja, saudara-saudara. Kalau ada perempuan pakai cadar dibilang ninja, berarti perempuan yang buka aurat apa? Perempuan yang buka aurat berarti apa? Perempuan yang pakai cadar dibilang tidak modern. Oh, yang modern itu yang kebuka, yang pakai kelihatan teteknya, kelihatan keteknya, yang pakai rok ini itu. Oh, jadi ukuran modern atau tidak itu telanjang. Saudara-saudara, jika ukuran modern atau tidaknya seorang perempuan adalah telanjang buka-bukaan menjadi ukuran modern atau tidaknya perempuan, berarti wanita zaman purba lebih modern dari wanita zaman sekarang. Kenapa? Wanita zaman purba telanjang bulat, saudara-saudara. Berarti binatang lebih modern, betul? Binatang telanjang. Oleh karena justru yang semakin tertutup itu yang semakin modern. Jangan pernah kau malu. Kamu pakai cadar dituduh teroris, dibilang teroris, dilarang masuk universitas, mau ke bandara diperiksa betul-betul, dituduh teroris. Sampaikan kepada mereka yang menuduh engkau sebagai teroris. Kami pakai cadar untuk menjaga diri kami dari pandangan laki-laki yang bukan muhrim, karena ketakutan kami kepada azab Allah, karena ketakutan kami kepada siksa Allah. Kalian bilang kami teroris. Jikalau ketaatan dan ketakutan ini kalian tuduh, kalian sebut kami teroris, sampaikan kepada mereka bahwa saya mulai detik ini sampai hari kiamat kami adalah teroris. Jangan pernah kalian malu dengan cadar kalian. Terus pakai cadar. Kamu juga perempuan yang bercadar pakai cadar itu, kalau mau pakai cadar pakai terus-menerus. Jangan kayak warung buka tutup. Siang pakai malam buka, malam pakai siang buka. Akhirnya orang-orang munafik yang disalahin bukan kamu ya, cadar yang disalahin oleh mereka. Nah itu pertama. Yang kedua, Susun Mawati biadab dia berkata bahwasanya suara kidung lebih indah dari lantunan azan. Saudara-saudara, azan bukan sekedar panggilan biasa, bukan seruan biasa. Azan seruan Allah, panggilan Allah kepada hamba-hambanya agar kembali kepadanya, untuk menghadapnya, bersujud, bertekuk lutut kepadanya, memasrahkan jiwa dan raga untuk kembali kepadanya. Di dalam lantunan azan terdengar lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai-sampai di zaman Rasulullah, ketika para sahabat-sahabat Nabi merindukan Rasulullah, mereka ketika mendengar Bilal berazan, mendengar Bilal azan, itu mereka sanggup mengobati rasa rindu mereka kepada Rasulullah SAW. Masya Allah. Bilal ketika Rasulullah wafat, Bilal pergi ke Syam selama 2 tahun. Datang Rasulullah di mimpinya. Rasulullah berkata, wahai Bilal, zurni, ziarahilah aku. Datang Bilal berziarah. Datang Syekh Abu Bakar As-Siddiq, wahai Bilal, azanlah engkau, karena ketika engkau azan seakan-akan Rasulullah ada di tengah-tengah kita.
Bilal berkata, wahai Abu Bakar, apakah dulu engkau membebaskan aku karena Allah atau membebaskan aku karena dirimu? Kalau dulu kau membebaskan aku karena dirimu, aku akan azan untuk dirimu. Tapi kalau dulu kau membebaskan aku karena Allah, jangan kau paksa aku untuk azan. Dulu setiap aku azan, Rasulullah selalu tersenyum kepadaku. Sekarang ketika aku akan azan, siapa yang akan tersenyum kepadaku? Rasulullah telah tiada. Datang Sayyidina Umar, sehingga Bilal tak tahu. Akhirnya datang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Mereka berdua adalah cucu Rasulullah. Mereka berkata, wahai Bilal, maukah engkau azan untuk kami sebagaimana engkau azan untuk datuk kami Rasulullah? Apa kata Bilal? Wahai cucu Rasulullah, kalau aku menolak permintaan kalian, aku akan menjawab apa kelak ketika ditanya oleh datuk kalian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu. Datang Bilal di tempat yang biasa beliau azan. Bilal mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang Madinah semua keluar dari rumah. Mereka berkata, hal bu'itha Rasulullah, apakah Nabi diutus lagi? Apakah Nabi hidup lagi? Apakah Nabi bangkit lagi? Kok Bilal mau azan? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Wanita-wanita yang di pinggir keluar dari rumahnya. Orang-orang yang sakit, orang-orang tua lemah tak berdaya keluar dari rumahnya. Orang-orang yang berdagang menutup dagangannya, semua pergi ke arah Bilal yang ketika itu sedang azan. Kenapa? Merindukan sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu. Akhirnya ketika Bilal mengucapkan asyhadu anna Muhammad, mengucap nama Rasulullah, Bilal pingsan, tidak kuat mengucap nama baginda Nabi besar Muhammad. Itu azan, saudara-saudara. Kemudian ada satu orang, ini fadilah azan. Ada satu orang setiap dia mendengar azan, dia berhenti. Lagi berbuat apapun kalau ada azan, dia berhenti. Menghormati azan, menghormati panggilan dan seruan Allah. Akhirnya ketika ini orang wafat, ketika ini orang meninggal dunia, diangkut pakai apa itu? Jenazah itu, pakai keranda. Ketika diangkut di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti sendiri di keranda. Ini keranda berhenti sendiri. Dilepas, terbang itu keranda. Sampai azan berhenti, baru mau jalan lagi itu keranda. Masya Allah. Di dalam lantunan azan terdapat kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalimat takbir. Saudara-saudara, demi Allah, tidak ada kalimat yang bisa membakar semangat para pejuang-pejuang kemerdekaan untuk mengusir para penjajah dari tanah Indonesia. Kalimat apa yang diteriakkan oleh Bung Tomo? Kalimat apa yang diteriakkan oleh Pangeran Diponegoro? Kalimat apa yang diteriakkan oleh Jenderal Sudirman? Kalimat apa yang diteriakkan oleh Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU? Kalimat apa yang diteriakkan oleh para ulama dan para santri? Tidak ada kalimat lain yang bisa membakar semangat para pejuang sehingga gerbang kemerdekaan Indonesia bisa terbuka selain daripada kalimat Allah. Kalimat itulah yang membakar semangat para pejuang untuk terbukanya gerbang kemerdekaan Indonesia. Dan kalimat tersebut telah dinistakan dan dihinakan oleh Sukmawati. Oleh karenanya, kami umat Islam, kami harapkan kepada kepolisian Republik Indonesia, tangkap, penjarakan dan adili Sukmawati. Jangan bisa menangkap ulama aja, ustaz, kiai, habib mengkritik pemerintah cepat ditangkap. Sedangkan para penista agama nunggu demo berkali-kali baru ditangkap. Ketika Sukmawati melaporkan Habib Rizik atas dugaan penghinaan Pancasila, apa kata Baris Krim Polri? Segera kami tidak lanjuti. Tapi kalau kita melapor Sukmawati kemarin, apa kata Baris Krim Polri? Dahulukan musyawarah. Kenapa dia tidak bilang seperti dulu? Segera ditindaklanjuti. Saya tanya hasil sudah? Hasil tidak? Oleh karena tangkap dan penjarakan. Loh, dia boleh minta maaf. Kenapa dia boleh minta maaf? Kalau dia minta maaf, kenapa? Kamu buka kitab Asy-Syifa karangan Imam Qadhiyat tentang istihza bid-din, tentang penghinaan terhadap agama. Kalau ada orang yang hina agama, hina Allah, hina syariat, hina ajaran Nabi, kita tidak punya hak untuk memaafkan. Tidak. Ustadznya, kiainya, habibnya, NUI-nya, umatnya tidak punya hak untuk memaafkan. Kecuali kalau kesalahan dia menghina pribadi kita, sebelum dia minta maaf harus kita maafkan. Hak memaafkan ada kepada Allah, bukan ada kepada kita, saudara-saudara. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Dan jika
Jikalau hanya cukup dengan minta maaf saja, terus dibebaskan, terus dikeluarkan, terus dari penjara, besok-besok akan lahir ribuan Sukmawati yang bisa dengan gampang menghina dan menistakan ajaran Islam. Betul? Makanya harus ditangkap. Dia ini lebih parah dari Ahok. Kalau Ahok menghina Quran, menistakan Quran, Ahok orang kafir. Allah udah bilang, wala tardu angkal Yahud wala Nasara hatta tattabi'a millatahum. Wajar dia benci sama Islam, dia kafir. Ini Sukmawati Islam, dia Islam, dia hina ajarannya sendiri, syariatnya sendiri, asalnya sendiri. Ini orang munafik yang lebih bahaya daripada orang kafir seterusnya. Kalau sampai tidak kalian tangkap, kalau sampai kalian biarkan, kalau sampai kalian para polisi kalian bebaskan, jikalau bahkan kalian lindungi, demi Allah jutaan umat Islam, kami akan putihkan Jakarta dan akan kami hukum peristiwa agama dengan cara saya tanya, cara orang sini mau hukum peristiwa agama penjara atau mati? Penjara atau mati? Siap matikan peristiwa agama, siap hancurkan peristiwa agama, binasakan peristiwa agama. Wasiat saya terakhir kepada para pemuda-pemudi Islam, kalian sebagai pemuda-pemudi Islam adalah harapan bangsa, harapan agama, harapan Indonesia. Syubbanul yom rijalul ghad. Pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Baik buruknya bangsa ke depan tergantung dari kalian. Kalau kalian jadi anak-anak muda yang baik, anak-anak muda yang taat, besok bangsa kita baik, Indonesia kita baik, agama dipegang oleh orang yang baik. Tapi kalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya bejat, anak-anak muda bodoh, gak tahu agama, gak ngerti agama, bejat, narkoba, melacur, berzina, besok bangsa kita akan rusak, Indonesia kita akan rusak, dan agama akan dipegang oleh orang-orang yang rusak. Oleh karena itu, hai para pemuda-pemudi Islam, terus sampaikan kebenaran, sampaikan kebenaran. Takutlah engkau kelak di akhirat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, kamu punya lidah, kenapa tidak kamu gunakan untuk menyampaikan kebenaran? Kamu punya lidah, tapi kenapa kamu bisu ketika terjadi berbagai macam kerusakan? Oleh karena itu, saudara-saudara, terus sampaikan kebenaran, terus lawan segala macam kezaliman. Saudara-saudara, Indonesia tanah ulama, tanah santri, tanah kiai, Indonesia tanah pondok pesantren. Tetapi coba kita lihat apa yang terjadi. Indonesia sekarang dipegang oleh orang-orang asing yang ingin merusak Indonesia, yang ingin merampas harta rakyat Indonesia. Padahal Indonesia negara kaya, negara luas, negara besar. Kita punya segala-galanya. Kita punya minyak, kita punya kelapa sawit, kita punya uranium, kita punya segala-galanya. Tetapi yang megang bukan kita, yang merasakan bukan kita, yang makmur bukan kita, yang jaya bukan kita. Oleh karenanya, saudara-saudara, bebaskan, merdekakan Indonesia dari maksiat, dari mungkarat, dari mudarat, dari sayap, dari tangan-tangan asing yang ingin merusak Indonesia. Wahai Indonesiaku, wahai darah putihku, wahai Garudaku, wahai Garuda, terbanglah engkau meninggi di tempat yang tinggi, kepakkan sayapmu. Wahai Garuda, tunjukkan kebesaranmu, tunjukkan keperkasaanmu. Wahai Garuda, bebaskanlah dirimu dari cengkeraman naga. Wahai Garudaku, bebaskan dirimu dari cengkeraman naga. Wahai Indonesiaku, bebaskan dirimu dari tangan-tangan asing, dari tangan-tangan Cina, dari tangan-tangan Amerika, dari tangan-tangan Rusia. Wahai Indonesiaku, engkau negara besar, engkau negara luas, dan engkau adalah negara mayoritas muslim. Dan Allah, kami umat Islam tidak akan pernah mengkhianatimu. Wahai Indonesia, kami umat Islam tidak akan pernah meninggalkanmu. Kami siap hancur untukmu, kami siap binasa untukmu. Wahai Indonesiaku, andaikan ada negara-negara asing yang ingin merampas kedaulatanmu, andaikan ada negara-negara asing yang ingin merebutmu, yang ingin merampas harta rakyatmu, wahai Indonesiaku, demi Allah, kami santri-santri yang pakai sarung berada di barisan paling depan. Mudah-mudahan Allah hancurkan orang yang menghancurkan Islam. Allah hancurkan orang yang ingin menghancurkan Indonesia. Allah binasakan orang yang ingin membinasakan Indonesia. Allah binasakan orang yang ingin membinasakan Islam.
Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, semua jangan duduk, jangan berdiri. Saudara-saudara, saya bulan Ramadan besok bikin pesantren kilat selama 20 hari, menghatamkan 25 kitab. Ini doang dulu. Bulan Ramadan saya bikin pesantren kilat 20 hari, menghatamkan 25 kitab. Gratis, nggak bayar. Cuma beli kitab-kitabnya aja. Jadi kalau di sini mau ikut pesantren kilat, foto silahkan. Ya daftar, nanti ditulis namanya bisa masuk. Sebab banyak, ada ribuan yang masuk. Nah, kemudian yang terakhir, saya minta kepada seluruh hadirin untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah untuk pembangunan pondok pesantren kami. Karena kami bikin pondok haram jadat bantuan dari pejabat. Oleh karenanya kami minta kepada seluruh hadirin sambil kita bersalawat kepada baginda Nabi